seperti itu. Jadi expanding the business adalah memperluas bisnis. Masih kelihatan ya presentasinya? Masih. Kelihatan, Bu. Baik. Masih, Bu. Jadi baik, terima kasih. Jadi firms investment decision itu adalah keputusan investasi perusahaan. Dari bagaimana itu revenue resulting from the firm's investments in its business operation. Jadi pemasukan yang terjadi karena investasi perusahaan dalam operasional bisnisnya, kemudian pengeluaran yang terjadi karena perusahaan berinvestasi dalam operasional bisnisnya, itu akan menentukan pendapatan perusahaan, dan pendapatan perusahaan tentunya akan menentukan nilai dari perusahaan. Sepanjang kuliah ini kita sudah belajar bagaimana nilai perusahaan itu kita mau selalu kasih naik. Gojek itu tidak langsung menjadi perusahaan unicorn. Masih ingat apa itu perusahaan unicorn? Apalagi itu perusahaan unicorn? Udah di atas 1 miliar ya, Bu? Ya, betul. Di atas $1 miliar. Jadi perusahaan yang dinilai, baik dia punya uang cash, dia punya nilai bisnis, dia punya potensi profit, dia punya aset. Nah, itu dinilai, itu penilaian, itu nilai perusahaan. Kita juga sudah belajar selama semester ini bagaimana misalnya perusahaan itu dia sudah go public, sudah di list di saham, di bursa saham, kemudian kita bisa nilainya bisa tambah lama, tambah ini. Seperti yang saya jelaskan di kuliah minggu lalu, perusahaan MAP, Mitra Adi Perkasa, yang dia yang jual Zara, Bershka, Stradivarius di Indonesia. Bagaimana dulu itu nilai perusahaannya kecil, kemudian tambah lama dia ekspansi, dia tambah banyak cabangnya, maka nilai sahamnya tambah besar. Tapi begitu Uniqlo dan H&M masuk ke Indonesia, dia menurun lagi. Nah, itu nilai perusahaan itu berfluktuasi seperti itu. Nah, keputusan investment decision, ini kita bisa lihat perusahaan menggunakan capital budgeting. Jadi, modal budgeting yang kita proses untuk mengevaluasi potensi project. Jadi kita bisa mengcompare atau membandingkan cost dan benefit, jadi biaya dan keuntungan dari project kita yang kita mau perbesar perusahaan untuk menentukan visibility. Jadi investasi mana yang visible, yang mungkin untuk dilakukan. Begitu. Kemudian misalnya nih, keputusan investasi untuk memperluas perusahaan. Misalnya kita mau pindah ke gedung baru yang lebih bagus. Kita mau membeli mesin baru, kita mau bikin cabang baru. Nah, itu contoh-contoh investasi untuk memperluas perusahaan. Nah, tugas capital budgeting itu ada banyak. Jadi misalnya bisa perusahaan misalnya dia mau propose new project. Propose new project itu artinya mengusulkan proyek baru. Jadi dalam mengusulkan proyek baru ini kita akan mengeluarkan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi dari bisnis sudah ada. Jadi misalnya bisnisnya sekarang sudah ada tapi saya mau bikin proyek baru nih. Misalnya Pertamina sudah besar, tapi Pertamina mau bikin proyek baru, yaitu proyek renewable energy, jadi energi yang terbarukan. Jadi Pertamina tidak mau dia cuma jualan energi yang berasal dari bensin atau produk olahan minyak, dari BBM. Dia mau bikin jual energi yang dari energi, misalnya energi nuklir, atau energi sumber daya angin, atau geothermal atau apalah. Nah, itu artinya dia punya proyek baru. Nah, gunanya apa? Dia bikin ini proyek baru ya karena dia mau mengembangkan bisnisnya. Mungkin Pertamina pikir, wah, BBM ini tambah lama akan ditinggalkan karena sudah tambah lama tambah habis. Jadi saya mau ambil energi yang terbarukan, energi yang bisa di renewable. Jadi dia carilah. Jadi mengembangkan bisnis baru atau mengganti aset-aset yang lama misalnya. Nah, itu capital budgeting task yang pertama ada propose new project. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua ketika kita melakukan capital budgeting adalah kita harus mengestimasi cash flow atau arus kas dari project. Jadi ketika seperti yang contoh tadi Pertamina mau bikin proyek baru, ya dia tentu harus bikin proyeksi arus kasnya. Jadi proyeksi arus kas itu bisa diestimasi dari cash inflow atau arus kas masuk, yaitu proyek perkiraan pemasukannya ketika kita bikin proyek baru,
kemudian berapa kira-kira pengeluarannya itu kita bisa prediksi, kita bisa hitung. Kemudian menentukan whether projects are feasible, jadi menentukan apakah proyek yang mau dilakukan perusahaan ini feasible atau tidak. Mungkin, feasible artinya mungkin dilakukan atau tidak. Jadi ketika ya contoh lagi Pertamina mau launching proyek baru, dia harus hitung apakah proyek ini mungkin dilakukan atau tidak secara teknis, secara budgeting, secara modal ada atau tidak, kemudian kira-kira nilainya worth it nggak untuk dilakukan begitu. Jadi kadang-kadang ketika perusahaan mau mengembangkan bisnis baru, itu dibilang proyek dulu. Kapan ini proyeknya berhasil, baru dia membuat jadi betul-betul bisnis yang sah, yang menjadi bagian tetap dari perusahaan begitu. Misalnya contoh lain ya, waktu Apple kan dia sebenarnya awalnya adalah perusahaan komputer. Ketika dia merambah membuat handphone, itu mungkin proyek handphone pertama itu masih disebut sebagai proyek. Jadi kita coba-coba nih bikin handphone begitu. Nah, kapan ini handphonenya ternyata berhasil, maka handphone itu menjadi satu divisi tetap, divisi permanen begitu. Kemudian berikutnya ketika kita sudah hitung visibility-nya, kemungkinannya untuk kita memang lakukan, kita implement a feasible project. Jadi kita implementasikan proyek yang feasible. Kemudian yang terakhir kita monitor projects that were implemented. Jadi kita monitor, kita mengontrol proyek-proyek yang sudah diimplemented itu. Apakah sudah bagus, cash flow-nya bagus, dan dia memang menguntungkan perusahaan atau tidak. Nah, dalam ekspansi perusahaan, kita juga melakukan yang namanya capital budgeting analysis. Jadi dalam capital budgeting analysis ini, kita membandingkan pengeluaran project dengan berapa keuntungan yang kita harapkan, begitu. Kemudian kita harus estimasi future cash flow-nya seperti apa, arus kasnya di masa depan seperti apa dari proyek tersebut, dan kita harus convert ke present value sekarang. Jadi uang itu dia punya nilai sekarang dan nilai masa depan. Jadi ada present value, ada future value. Nah, nanti ini kan kalian baru semester 2, nanti kalian di semester 3 kayaknya akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung present value sama future value. Misalnya nih, untuk contoh saja, kira-kira menurutmu nilai uang 5.000 di tahun 2020 sama enggak dengan nilai uang 5.000 di tahun 2010? Tidak. Bedanya bagaimana? Kalau misalnya tahun 2010 5.000 itu bisa beli apa? Beli Indomie. Kalau 2020 5.000 bisa beli apa? beli gorengan air putih. Jadi beda ya. Jadi misalnya nih, atau contoh lain, kalau zaman dulu kalau kita pergi ke kafe tahun 2010 lah, satu mangkok bakso harganya berapa? Satu mangkok bakso begitu kalau tahun 2010-an. Ingat nggak? Kalian artinya masih SD deh. 7.000. 7.000 lah. Anggaplah 10.000 dulu. Nah, kalau sekarang satu mangkok bakso harganya berapa? 15 sampai 20 toh. Nah, jadi itu namanya past value, present value, future value. Jadi mangkok bakso dulu yang harganya 7.000, sekarang harganya sudah 15.000. 10 tahun lagi kalau misalnya kalian 10 tahun lagi kalau kalian beli bakso mungkin harganya sudah lebih mahal lagi gitu. Sama juga dengan yang contohnya paling kelihatan sekali tuh uang kuliah. Kalian punya UKT kan maksimal 5 juta toh? Paling murah berapa UKT sekarang? UKT paling rendah itu berapa? 500, Bu. 500. Hah? Saya gratis. Ada yang gratis. Paling rendah yang bayar berapa? 500, Bu. 500.000. Bu. Nah, UKT artinya 1 500. Oke, 500. tapi kayaknya sangat jarang yang dapat toh UKT 500. Nah, zamanku kuliah dulu di Unhas, jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, itu uang kuliah itu rata semua mahasiswa itu 6,5, 650.000 rata. Padahal
dosen yang kalian dapat, ya beberapa sebagian besar sama dengan dosenku dulu, cuman ya fasilitasnya sudah berbeda, sudah jauh lebih bagus sekarang dan lain-lain. Jadi ya kita lihat namanya sama-sama di Unhas, tapi sudah bedanya hampir 10 kali lipat begitu. Yang dapat UKT 500 pasti beberapa orang sedikit, rata-rata pasti sudah jutaan toh gitu. Jadi itu present value sama future value. Nah, kemudian ketika kita mau mengekspansi perusahaan, kita mau memperbesar perusahaan, ya kita harus membuat capital budgeting analysis. Jadi itu kita membandingkan, ini kok sama ya? Kita harus lihat future payments yang kita akan bayar di masa depan, jadi berapa tepatnya pembayaran yang kita akan lakukan, kemudian bandingkan itu dengan present value-nya, kemudian discount rate-nya, angka kreditnya, dan lain-lain. Jadi intinya ketika kita mau membuat keputusan untuk berinvestasi untuk mengembangkan perusahaan, maka banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita harus pikirkan dari fungsi marketingnya. Dari fungsi marketingnya kita lihat, kita harus forecast sell, jadi kita harus meramalkan penjualan dan meramalkan pengeluaran, expenses, yang akan terjadi karena kita mau bikin project baru ini. Jadi proyek untuk pengembangan perusahaan ini. Jadi kita mau buka cabang baru kah, kita mau beli mesin baru kah. Kita harus prediksi berapa pemasukan dan pengeluaran yang akan didapatkan dari proyek baru itu. Ketika kita beli mesin baru, buka cabang baru, nah itu kita harus perkirakan, ramalkan kira-kira sales dan expenses-nya, penjualan dan pengeluarannya kira-kira berapa. Kemudian kita juga harus melakukan production function. Production function itu adalah kita meramalkan pengeluaran dari proyek yang kita mau lakukan, kemudian jadi pengeluaran produksi dari proyek yang kita mau lakukan, kemudian ketika kita mau mengembangkan juga perusahaan, kita mau ekspansi, kita harus lihat finance function-nya, jadi kita harus menentukan net present value dari proposed project, jadi net present value atau NPV, atau nilai saat ini dari proyek yang kita mau lakukan. Kemudian kita harus juga cek dari finance function-nya, kita tentukan apakah sebenarnya kita perlu nggak sih melakukan proyek itu begitu. Jadi waktu Steve Jobs mau bikin iPhone pertama kali, dia harus cek dulu marketing function-nya. Apakah kira-kira iPhone ini, kan dia nggak tahu, belum dijual, baru proyek, belum pasti terjual, toh belum masuk di pasaran, belum di launching. Dia harus ramalkan dulu, kira-kira penjualannya berapa, kira-kira pengeluarannya berapa, kalau saya mau jual ini iPhone. Kemudian secara operasional, berapa sih biaya produksinya ini iPhone, berapa pengeluarannya untuk iPhone. Jadi production function-nya. Kemudian marketing function dan production function ini menghasilkan finance function. Dia harus hitung net present value-nya dari iPhone itu. Nah, setelah dia tentukan net present value-nya, baru tentunya Steve Jobs tidak bikin keputusan sendiri. Steve Jobs dan perusahaan Apple secara keseluruhan harus menentukan apakah ini iPhone layak untuk di-launching atau tidak. Berdasarkan ramalannya, perhitungan pemasukan pengeluarannya, kira-kira ini iPhone akan menguntungkan atau tidak. Kalau dari ramalan, kira-kira dia tidak menguntungkan, ngapain dilanjutkan gitu ya. Misalnya dia tes, kan ketika produk itu mau diluncurkan, selalu ada tes pasar dulu. Jadi dia iPhone, misalnya ini ya, dulu tahun berapa kayak itu iPhone pertama keluar, anggaplah tahun 2005. Jadi ketika tahun 2005 iPhone mau dikeluarkan, ya dia harus tes pasar dulu. Jadi dia baru bikin sedikit, baru bikin misalnya beberapa puluh, misalnya 10 atau 20, baru dia tes ke masyarakat. Bagus nggak kira-kira? Lihat bagaimana responnya. Kalau responnya bagus, dan memang proyeksi keuntungannya bagus, diluncurkan. Tapi kalau responnya tidak bagus, susahnya dipakai, tidak enak ini. Lebih baik dibatalkan saja, karena ngapain kita buang-buang uang memproduksi handphone dalam jumlah banyak, dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu, kalau ternyata nanti tidak laku, kan rugi. Jadi kita harus tes dulu gitu. Oke, Momi 15 menit.